Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Hong Amulet Indo. Di siang hari ini saya akan sharing pengalaman memakai amulet, tapi bukan dari saya, tapi dari teman. Nah, biasanya kan di video-video sebelumnya saya sudah menampilkan dari customer ya. Cuma kali ini memang teman saya ini tidak mau dikontak untuk bicara langsung. Jadi saya akan ceritakan aja apa yang dia sudah alami. Sebenarnya kejadian sudah lama, dari sejak kita pertama kali berdiri, kurang lebih di akhir 2014. Nah, jadi dulu tuh saya kan bekerja nih di suatu perusahaan. Kita tuh beda divisi nih sama teman saya nih. Saya sama teman saya tuh beda divisi. Nah, dulu tuh saya juga nggak pernah memakai yang namanya amulet. Saya cuma hanya tahu kalau misalnya kalung itu hanya sekedar aksesoris gitu. Saya juga nggak percaya masalah seperti itu, karena saya dari dulu juga biasa sembahyang biasa aja, karena kan dari kecil saya dididik untuk kalau sebagai Chinese kan sembahyang gitu kan, di wihara, di kelenteng. Nah, teman-teman juga bisa lihat kan di belakang saya ada altar di rumah. Nah, dulu juga saya hanya sembahyang aja, hanya doa seperti biasa. Lalu sampai suatu hari saat guru saya mengatakan untuk mencari tahu soal amulet, pelajari. Saya pelajari cukup lama saat itu. Waktu itu belum ada tuh Hong Amulet Indo, belum ada. Saya masih fokus aja sama kerjaan saya. Nah, terus udah gitu pelan-pelan memasuki dunia amulet, belajar. Dulu awal-awal juga udah pernah kena jebak sama orang yang bilangnya amulet apa segala macem. Ternyata bukan gitu kan. Nah, ternyata bukan yang ori gitu. Nah, udah gitu saya kan mikir, waduh, suatu hari kalau misalnya ada jalan, saya bisa punya kesempatan memperkenalkan kepada orang-orang mengenai amulet. Nah, terus udah tuh kerja seperti biasa. Nah, saya punya teman tuh memang aktivis ya. Dia tuh aktivis di salah satu yayasan. Yayasannya mungkin teman-teman pernah dengar ya, karena kalau setiap kali ada bencana atau apa, yayasan ini yang biasanya bergerak lebih dulu. Memang punya swasta sih, bukan pemerintah punya. Nah, mungkin saya nggak usah sebut lah ya, teman-teman juga mungkin udah tahu, karena yayasan ini yayasan lintas agama, biasa menolong untuk ada acara-acara kemanusiaan, atau misalnya ada bencana-bencana tuh mereka biasa nomor satu tuh, paling cepat. Nah, itu dia tuh aktivis sana. Saya kenalnya juga gara-gara di kantor itu dia kan kalau ngajuin suatu, dia kan marketing ya, dia ngajuin suatu proposal kan masuk ke saya. Nah, ngobrol-ngobrol sampai suatu hari kita ngobrolin soal kayak kegiatan-kegiatan seperti itu kan. Dia kan aktivis yayasan. Kalau dulu kan saya aktivis di wihara ya. Kalau dulu tahun berapa ya, tahun 2005 sampai 2012 akhir ya. Habis itu udah nggak aktif lagi. Nah, terus saya ngobrol. Nah, saat itu tuh menjelang akhir tahun, saya juga baru tahu tuh yang namanya amulet. Tapi kan saya nggak pernah promo sana sini, karena kan ya saya juga nggak bakal mikir orang bakal percaya masalah gini, karena kan kalau soal amulet itu kan udah menyangkut spiritual, orang itu beda-beda, ada yang mau percaya, ada yang enggak, ya terserah kan, itu kan hidup masing-masing gitu ya. Nah, saya juga kan awalnya nggak percaya, saya juga nggak pernah mau pakai gituan. Nah, terus udah gitu saya tawarin dia, waktu itu saya ada spare lah, nih lu mau maharin ini nggak gitu kan. Saya jelasin dong, amuletnya ini namanya somdet, besin ngelompo ABC, saya jelasin semuanya ya, siapa yang buat, gurunya, manfaatnya buat apa, seperti yang saya bahas di video-video ini nih, di video-video YouTube. Nah, dia mau gitu kan. Nah, saat itu saya juga bingung, kok langsung mau ya? Maksudnya kan saya cuma nawarin, terserah dia mau atau enggak. Tapi kan saya nggak nyangka juga kalau bisa langsung mau. Biasanya orang tanya dulu atau apa gitu ya. Nah, terus dia mau tuh dimaharin sama dia. Nah, selang beberapa waktu kemudian kita ngobrol lagi. Dia cerita. Terus saya tanya juga tuh waktu itu, kenapa sih waktu itu gue tawarin kok langsung mau gitu kan? Kok langsung mau? Padahal kan ini kan sesuatu yang baru banget ya. Kalau saya lihat sih mungkin orangnya juga terbuka akan kesempatan baru ya. Ya namanya kan hidup ya. Kalau hidup itu, kalau misalnya kita nggak berani ngambil sesuatu yang baru, nggak berani mengambil kesempatan yang baru, ya kita akan gitu-gitu aja, nggak akan ada perkembangan. Sampai kita nggak ada juga akan gitu aja terus berulang-ulang. Kayak bisa contoh kayak pengusaha kan berani ambil risiko, makanya dia bisa sukses, bisa berkembang.
Nah kalau kita cuman ngandelin sesuatu yang pasti, yang bulanan pasti dapat, ya dapatnya segitu-segitu aja. Nah waktu itu memang dia masih kerja sih, cuman mungkin sudah ada bibit-bibit seperti itu ya, bibit-bibit pengusaha seperti itu. Nah dia bilang waktu itu memang dia tuh sebenarnya bukan tipe orang yang langsung ambil sesuatu yang ditawarin orang atau mudah percaya banget sama orang, tapi ketika ditawarin itu nggak tahu kenapa dia mau dan tertarik, terus dia makanya langsung maharkan gitu kan. Nah dia juga cerita setelah dia pakai beberapa waktu gitu ya, memang nggak instan, nggak ada yang instan ya, nggak ada yang instan. Tapi memang amulet itu berbeda-beda sih setiap orang ya, karena ada yang udah pakai sebentar aja itu udah langsung kebantu banyak, ada yang perlahan-lahan karena kan faktor karmanya juga ya. Jadi itu kan dia booster, membantu menarik keberuntungan segala macam, tapi kan tergantung karma kita juga. Makanya kan kalau di setiap video kita kan selalu mewanti-wanti, mengingatkan, berbanyak buat hal yang baik, kurang yang buruk. Kenapa? Supaya kita nggak terhambat sama tingkah kita sendiri. Nah dia juga cerita mulai dari customer-nya dia, nasabahnya dia itu pelan-pelan pada baik, pada suka ngasih sesuatu, udah gitu ditawarin produk mau ambil, kadang-kadang balik dari survei kunjungan dapat sesuatu, bukan sesuatu yang togokan ya, bukan, tapi hanya berbagi aja gitu. Nah dia juga cerita, terus udah gitu proses proposal juga jadi lebih lancar. Kadang-kadang suka ada apa namanya kejutan-kejutan juga tuh, di misalnya yang nggak terduga gitu ya, entah itu dari customer dari perusahaannya dia, kan dia marketing ya, bersinggungan langsung ya, entah itu dari customer dia atau dari teman-temannya. Kalau lagi kerja selesai ada sampingan, tiba-tiba ditawarin jadi IO gitu ya. IO, teman-teman tahu IO kan, event organizer, yang kerjanya itu menjadi panitia kegiatan, misalnya kegiatan acara apa gitu ya, misalnya pesta. Terus kadang-kadang kalau wedding organizer gitu kan, nah dia tawarin tuh. Dan di wedding organizer itu sendiri dia juga dia juga apa namanya difavoritkan gitu loh sama pemiliknya, karena ini pemilik percaya banget sama dia. Setiap kali ada pesta perkawinan, yang pertama diajak pasti dia diajak duluan. Bahkan kadang-kadang temennya ada yang kok dia terus ya yang diajak gitu kan. Jadi kan otomatis kan kalau sering diajak, sampingannya nambah, dapat komisi gitu kan setiap kali acara pernikahan selesai. Nah pelan-pelan dari situ, nah karena kebutuhan keluarga dia juga harus cari pekerjaan baru waktu itu tuh. Tahun berapa saya lupa ya waktu itu. Oh tadi 2014 akhir, berarti 2015an deh ya, 2015an lebih. Nah dia udah mulai cari kerja baru tuh. Nah dia kan lagi nyari-nyari, tapi dicoba apply tuh. Nah dia nggak sadar juga tuh, setelah beberapa lama apply, dia cekin emailnya masih kosong. Tapi sampai satu hari dia tuh ngerasa, dia punya perasaan nih, pengen ngecek folder spam di email. Kan kalau kadang email dari luar itu masuk nggak ke inbox ya, kadang-kadang masuknya ke folder yang salah, ke spam, ke folder sampah gitu loh, yang dianggap spam atau penipuan gitu. Nah begitu dia buka, ada lowongan kerja nih, dilihat sama dia. Nah waktu itu dia coba lempar ke banyak perusahaan ya, sampai nggak inget dia lempar kemana aja. Ternyata ada panggilan tuh, cuma masuknya ke kolom spam. Nah akhirnya dikontak sama dia. Nah saat itu dia coba apply di sana dan ternyata diterima gitu. Jadi perusahaannya itu adalah perusahaan sistem pembayaran online. Jadi kalau misalnya teman-teman belanja di website dulu tuh kayak grup on, yang kupon-kupon diskon gitu. Nah itu kan kalau kita bayar online gitu kan ada pakai kartu kredit atau kartu debit gitu ya. Itu ada sistemnya tuh, di debit dari kartu kita. Nah sistemnya itu dia jual ke perusahaan-perusahaan. Nah dia jadi marketing di situ berapa lama ya? Saya nggak inget sih. Tapi cukup lama. Nah di situ dia upgrade ke satu amulet lain, yaitu amulet Long Pojet. Itu yang akan kita bahas di video ini. Nah amulet Long Pojet ini itu membantu dia banyak banget dalam perkembangan karirnya dia hingga saat ini. Jadi sejak saat itu dia pindah. Ini saya persingkat aja ya, karena dia sempat pindah pekerja berapa kali. Dia tuh pindah kerja, seingat saya 2 atau 3 kali. Nah 2-3 kali dapat kenaikan gaji terus gitu. Memang nggak dalam jangka waktu yang pendek dia pindah-pindah, karena kan nggak bagus juga kalau dia pindah terlalu sering. Nanti di CV pekerjaannya dia tuh jelek, karena kan kok lompat-lompat gitu kan. Kalau perusahaan baru ini mau dimasukin pasti dikhawatir kalau dia terlalu sering pindah. Nah teman-teman juga kalau misalnya yang masih fresh graduate, yang baru lulus, atau yang
nggak bertahan, coba dipikirin juga deh kalau misalnya teman pindah-pindah, takutnya nanti CV-nya juga jadi nggak bagus, perusahaan baru ragu loh mau menerima, bilangnya nanti nggak loyal gitu kan. Nah, dia tuh udah berapa kali pindah, setiap kali pindah dia cerita, dan memang terwujud gitu dengan Amulet Low Budget ini. Nah, Amulet Low Budget ini memang bagus banget buat rezekian nih. Kita tuh bisa bilang kenapa? Karena kita itu dekat sama tempelnya Low Budget Wat Poseti. Kita itu memang suka kesana, terus udah gitu jadi official juga distribusi amulet yang dari sana, jadi dipercayakan oleh Wat Poseti untuk mendistribusikan amulet bagi mereka yang ingin mahar, bisa ke kita nih. Nah, di website kita Hong Amulet Indo itu ada amulet Low Budget. Ntar saya tunjukin gambarnya seperti apa. Nah, memang dia itu waktu itu nekat, dia mau upgrade nih dari amulet awalnya dia yang Somdet, di-upgrade ke Prapita Low Budget. Low Budget itu memang amulet rezekinya top banget. Itu ngebantu orang yang dagang, karir. Selama orang itu mau berusaha aja ya, yang penting jangan berpikir kalau pakai amulet bisa leha-leha santai-santai, enggak. Justru amulet itu membantu orang yang sedang berjuang. Kenapa? Karena kalau misalnya orang berjuang biasa itu kan suka ada aja hambatannya, ada aja kesulitannya, ada aja rintangannya. Nah, inilah faktor-faktor yang nggak bisa diatur sama kita. Yang bantu ya amulet. Yang faktor kita bisa atur apa? Ya usahanya kita dong, perjuangannya kita. Jadi harus sinkron, dua-duanya itu harus nyambung. Nah, dia tuh pindah 2 atau 3 kali ya. Terakhir tuh kalau nggak salah beberapa tahun sebelum pandemi deh. Nah, dia tuh pindah, udah capek tuh dia keliling-keliling jual sistem pembayaran online seperti itu. Jadi merasa aduh pengen balik lagi nih ke perusahaan yang industri sebelumnya. Kita tuh di perbankan sih dulu. Nah, dia pengen balik lagi perbankan. Nah, terus dicoba doa juga ke Low Budget. Tapi masalahnya apa? Masalahnya adalah gaji dia itu sudah lumayan besar karena dulunya itu kan marketing manager untuk penjualan sistem pembayaran online itu sudah lumayan besar. Jadi kalau pindah ke bank lagi itu udah di atas range gajinya di perbankan gitu loh, untuk kalau balik lagi gitu. Apalagi setelah dia sudah tidak bekerja di perbankan itu sekitar 2 atau 3 tahun ya, saya lupa deh. Pokoknya sekitar segitulah, udah lumayan lewat lama. Otomatis kalau balik dia pasti turun gajinya. Tapi ya namanya rezeki orang ya, kita kan nggak boleh membatasi dengan pemikiran kita ya. Itu memang logis sih, tapi kan kita nggak boleh batasi rezeki yang orang punya dengan pemikiran kita aja yang sempit gitu. Jadi ya udah, saya bilang berdoa aja ke Low Budget, ke amuletnya, supaya dikasih jalan, dikasih kesempatan, supaya ekonomi juga makin bagus gitu kan. Kalau gaji kalau bisa naik, perusahaan yang bisa ngasih gaji yang lebih baik di saat itu, meskipun sudah 2 tahunan lebih dia meninggalkan industri perbankan. Nah, beberapa waktu kemudian dia memang kontak saya tuh bilang cerita, kita tadi diterima di salah satu bank, lokasinya di Bintaro lah, saya kasih sebutnya Bintaro, tapi saya nggak sebut nama banknya ya. Dia itu sudah diterima kembali di sana, dan ajaibnya gajinya naik gitu loh. Saya sampai kaget, lu udah berapa tahun ninggalin industri ini, tapi lu bisa balik lagi dengan malah gaji yang naik. Lu hoki banget sih, lu beruntung banget. Dia juga cerita, dia seneng, makanya dia tuh percaya banget sama Amulet Low Budget. Nah, ini salah satu cerita yang saya ikutin dari awal nih. Jadi perkembangannya dia itu saya ikutin dari awal, karena memang kan dia kan customer pertama saya gitu ya. Dan sampai sekarang juga masih ngobrol, suka kontekan. Nanti sudah balik ke bank. Nah, jadi analis kartu kredit kalau nggak salah. Bukan analis EDC yang buat mesin-mesin yang gesek tunai itu tuh, yang kalau kita belanja di toko kan kita gesek kartu. Nah, dia jadi analis itu. Nah, dia tuh sampai sekarang dia masih kerja di situ, tapi dia punya sampingan juga nih. Dia sampingan jualan macam-macam buat nambah-nambah, mau jualan, ada kue, ada baju dan lain-lain. Nah, inilah yang bisa disebut sebagai perpaduan antara keberuntungan dan hasil tidak akan mengkhianati usaha. Ditambah lagi dengan adanya dukungan dari amulet yang membantu untuk mewujudkan hal-hal yang di luar kendali kita, seperti keberuntungan. Keberuntungan itu nggak bisa kita kendalikan, dia akan datang kepada mereka yang siap. Bagaimana caranya siap? Ya, kita terus fight, kita terus berusaha, karena kan kita nggak tahu kapan buahnya itu akan kita terima dari usaha kita gitu kan.
Nah, sampai saat ini dia masih kerja di sana, dan kalau misalnya ada acara, bukan acara sih, kegiatan apa, sekarang masih saya kabarin juga, saya ajak. Karena kan kayak sekarang lagi pandemi, di wiharanya tempelnya Long Po Jet juga kesulitan dong, karena kan orang pada nggak bisa datang, pada nggak bisa menyumbang, pada nggak bisa datang ke sana gitu kan. Tapi kan biaya operasional di sana kan harus jalan terus gitu. Nah, ini pun kadang-kadang kalau saya sama teman-teman dekat gitu, yang sama customer yang udah lama, yang suka ngobrol, suka ngajakin juga kalau lagi ada acara seperti ini. Jadi saya bilang, ini di sana sekarang lagi butuh dana nih, teman-teman mau berdana apa enggak gitu kan. Karena kan kalau kita berdana menyokong seperti ini tuh berbuat kebaikan, dan sangat bagus banget buat kehidupan kita pahalanya. Kita sih bukan mengejar pahala sebenarnya, kita hanya merasakan kesulitan orang lain. Kita tahu rasanya gimana susahnya orang lain gitu ya. Jangan sampailah mereka menderita, kita bantu, kita mikirnya begitu aja. Nah, mereka mau, dan saat ini pun dia lagi usaha jualan kue sekarang kan bulan 7 ya, kue bulan yang dijualan dia. Nah, dia bilang terakhir ke saya tuh, keuntungannya ini semua akan disumbangkan ke Wat Poseti. Nah, saya sih lagi tunggu kabar aja nanti sekalian kalau dia mau transfer ya, saya langsung kirim ke sana nanti bareng-bareng gitu. Nah, inilah yang mau saya tekankan gitu. Memang pengalaman orang ini, kadang-kadang orang tuh nggak mau cerita gitu ya. Ada yang mau cerita di WhatsApp, tapi ada juga kita mau by lisan. Nah, tapi kalau ke saya sih biasanya sama customer saling bantu lah. Jadi kan selama ini kan saya bantu rekomen amulet, ketika mereka ada perkembangan apapun cerita gitu. Jadi saya tahu, saya pun senang gitu kalau mereka kasih tahu gitu, ada perkembangan juga. Gimana sih rasanya kalau misalnya kita bisa membuat kehidupan orang lebih baik, itu terasa bahagia banget. Coba teman-teman juga pasti tahu deh, ketika teman bantuin orang nih, tuh orang berhasil. Nah, teman-teman juga pasti akan senang gitu di dalam hatinya, nggak sia-sia gitu kan. Itu terus senang juga. Nah, itu juga salah satu bentuk ini loh. Jadi kita harusnya ketika misalnya orang lain berhasil, kita turut berbahagia. Itu bagus loh. Kenapa? Itu mau menanamkan dalam diri kita benih-benih untuk keberhasilan. Tapi kalau orang lain berhasil, kitanya ngiri, kitanya sirik, kitanya dengki, itu nggak bakal bisa maju orang kayak gitu. Nah, kembali ke kita tadi. Nah, amulet Long Po Jet yang dia pakai itu seperti apa sih? Nah, seperti ini nih, sebentar. Nih, ini Prapita. Jadi ini Prapita Long Po Jet. Ini adalah Prapita Golden Face. Nih, tutup muka ya. Ini maknanya itu adalah memblok hal-hal yang buruk. Jadi kalau misalnya kesialan, petaka, ketidakberuntungan, nah itu diblok. Tapi di sisi lain meningkatkan hokinya, keberuntungannya. Itu terlepas dari hal-hal yang harus kita lakukan ya, kayak berbuat baik tadi saya bilang. Itu sih nggak usah ingetin lagi deh, karena saya setiap video pasti ngomong, bukannya mau menggurui, tapi mengingatkan. Karena apa? Kadang-kadang orang tuh hanya memetik buah. Dia beruntung nih, ketika dia beruntung tuh dia memetik buah loh. Tapi kan buah di pohon itu lama-lama bisa habis. Caranya gimana? Dipupuk terus dengan berbuat kebaikan. Nah, ini adalah pitanya yang gold face. Belakangnya nih, ini ada 38 takrut. Ini isinya mantra. Takrut ini mantra isinya, dibuat langsung oleh Long Po Jet, semuanya diberesin satu persatu. Nah, di sini ada lebahnya ya. Lebah keberuntungannya Long Po Jet ini, beliau tuh terkenal banget sama lebah rezeki ini, karena sudah dikenal sebagai God of Luck, dewa rezeki hidup waktu dia masih hidup. Tapi identik sekali dengan lebah rezeki, karena digambarkan juga Long Po Jet duduk di atas lebah rezeki. Ini adalah yang 38 takrut. Waktu itu saya sempat posting juga di Instagram yang 108, tapi sudah habis. Cepat sekali habis. Itu lebih premium dari ini, tapi cepat sekali habisnya. Karena apa? Karena banyak customer saya sudah merasakan amulet Long Po Jet. Itu ngebantu banget dalam rezeki. Ada aja gitu. Jadi kita nggak kelaparan, susah lah gitu. Orang itu nggak semuanya itu bisa langsung meledak, sukses gitu cepet, enggak. Semua orang ada prosesnya, ada pembelajarannya. Setiap orang tuh berbeda-beda. Banyak hal yang harus dipelajari oleh masing-masing orang gitu. Jadi kita nikmati aja, jalanin aja sambil doa ke amulet dan Long Po Jet-nya. Ini adalah yang 38 takrut. Satu lagi adalah ini, Prapita Long Po Jet. Nah, ini 56 takrut belakangnya. Nah, 56 ada Long Po Jet-nya lagi duduk. Ini lebih spesial lagi, tergantung budgetnya teman-teman deh, sanggupnya yang mana. Nanti kalau teman-teman berminat, bisa kontak kita nih, di deskripsi ada nomornya WhatsApp
WhatsApp chat ya, karena ini nomor untuk WhatsApp chat. Nah, nanti teman-teman juga bisa follow Instagram kita. Kita update di Instagram. Jadi kalau teman-teman itu nungguin di YouTube, mungkin kita akan posting dalam waktu yang lumayan panjang ya, misalnya karena seminggu sekali, seminggu 2 kali. Tapi kalau di Instagram itu kita lebih aktif. Jadi teman-teman jangan lupa di subscribe juga ya. Subscribe channelnya buat dukung kita nih, bantu kita juga, saling bantu lah. Nanti yang di Instagram di follow, mau komen deh teman-teman. Jadi kita rame, kita bisa ngobrol juga. Ini di sini tadi di depannya Prapita ya, Prapita sama untuk buka. Belakangnya adalah Longpo Jet. Ini 56 takrut, ya kan? Ada jubahnya Longpo gitu yang coklat di atas. Nah ini spesial banget. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan nih. Ini baru masuk ya, baru masuk. Tapi biasanya cepet nih. Kalau udah naik videonya, cepet nih, cepet diambil orang, cepet dimahar orang. Jadi jangan sampai kelewat. Nah kemarin juga saya sempat ditanya orang, itu di belakang bawah tuh merah-merah apa sih? Oh itu kumantong tuh, ada rupang patung anak kecil kan. Nanti saya akan bahas deh di video lain. Oke, mungkin itu dulu ya ngobrolnya. Jadi teman-teman jangan lupa sebelum selesai subscribe dulu. Kita saling kenal, saling bantu. Nah, komen juga teman-teman, komen di bawah boleh ya. Nanti subscribe, like video ini, mau komen juga boleh. Jangan lupa follow Instagram kita Hong Amulet. Kalau misalnya mau cari amuletnya langsung WhatsApp di nomor yang ada di bawah di deskripsi video. Lihat aja nomor WhatsApp. Itu untuk chat aja ya. Oke, itu dulu. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, komen. Yuk, thank you. Sampai jumpa di video berikutnya.